Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun orang yang dapat mengetahui dengan pasti kapan dan di mana mereka akan mati. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun dari jiwa yang dapat mengetahui dengan pasti kapan dan di mana kita akan mati. Beberapa tahun yang lalu kita dikabarkan dengan jatuhnya pesawat. Entah itu jatuh di udara atau jatuh di dasar laut, tentunya pesawat itu memakan ratusan korban meninggal dunia. Jemaah sekalian rahimakumullah, andai kata mereka para penumpang pesawat tahu bahwa pesawat yang dia tumpangi akan mengalami cedera, akan hilang kontak, tentu mereka para penumpang pesawat tidak mau ikut dengan pesawat itu. Dengan rasa gembira, bahagia, senang, dari jauh ingin pulang ke kampung halamannya. Seorang anak merindukan akan pelukan kedua orang tuanya. Seorang ayah dan ibu ingin jumpa dengan anak-anaknya. Seorang sang kekasih merindukan akan sang kekasihnya, yaitu suami atau istrinya. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, kerinduan itu, kebahagiaan itu, Allah berkehendak lain, pesawat itu jatuh, ratusan jiwa menjadi korban meninggal dunia.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun orang yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana mereka akan mati. Tak lama dari itu kita dikabarkan juga dengan tenggelamnya kapal milik militer yang tidak mau kembali kepada permukaan. Hadirin rahimakumullah, andai kata mereka para militer tahu bahwa kapal yang dia tumpangi akan meledak di dasar lautan, tentu mereka para militer tidak mau untuk kemudian berselam dengan kapal itu. Tetapi apalah boleh buat, Allah berkehendak lain. Kapal itu meledak di dasar lautan, puluhan jiwa menjadi korban meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun dari jiwa yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana mereka akan mati. Akhir-akhir ini pun juga kita dikabarkan dengan sebuah peristiwa bencana alam, gempa, longsor di mana-mana, baik itu terjadi di dalam negeri kita maupun terjadi di luar negeri. Jemaah sekalian rahimakumullah, andai kata mereka para penduduk tahu bahwa tempat yang dia tempati, rumah yang dia tinggali akan mengalami longsor, akan mengalami gempa, tentu mereka para penduduk yang sudah menjadi korban dari bencana alam itu akan pindah ke tempat yang lebih aman, akan pindah ke tempat yang lebih selamat untuk menghindar daripada gempa itu. Tetapi apalah boleh buat, Allah berkata, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun dari mereka yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana mereka akan mati. Hadirin rahimakumullah, untuk memperjelas daripada ayatnya Allah ini, atau kemudian untuk lebih dekat kepada pemahaman agar lebih paham maksudnya, wa fi zamanil ghabir, pada masa dahulu kala sebuah masa terjadi kepada orang kaya. Ada sebuah cerita yang di dalamnya penuh dengan hikmah jika kita mau mengambil pelajarannya. Cerita ini, kisah ini terjadi kepada seorang yang sangat kaya sekali. Saking kayanya, dia memiliki banyak pembantu untuk mengurusi akan segala kehidupannya. Saking kayanya, dia memiliki berbagai keamanan untuk mengamankan akan keselamatan hidupnya. Saking kayanya orang kaya ini, jemaah sekalian, bukan hanya punya puluhan karyawan, tapi puluhan perusahaan pun dia miliki. Suatu ketika orang kaya ini hendak mau liburan, mau berwisata, namanya orang kaya, liburan, bahasa sekarangnya healing. Karena liburan ini sangat jauh, maka butuh persiapan dan perlengkapan untuk dibawa. Maka orang kaya ini memanggil kepada pembantunya daripada pengoleksi bajunya, wahai pembantuku, ambilkan dan pilihkan baju yang paling bagus yang aku miliki untuk aku pakai hari ini. Maka si para pembantu itu
mencari pakaian yang menurut dirinya bagus. Menemukanlah baju yang menurut dirinya cocok, diambillah. Disampaikan kepada tuannya, wahai tuan, apakah baju ini cocok untuk engkau pakai hari ini? Oh tidak. Ambilkanlah lagi baju yang lebih bagus, min afdal minhu, lah baju yang lebih bagus daripada baju ini. Dicarikanlah lagi. Ternyata di lemari yang satunya dapatlah baju yang paling bagus bermahkota raja, diambillah, maka cocoklah untuk tuan dipakai itu. Pakaian sudah dapat, sudah rapi, maka orang kaya ini memanggil kepada penjaga daripada kendaraannya, supirlah sekarang, wahai para supirku, pilihkanlah mobil kendaraan, bahasa sekarangnya, kendaraan yang paling mewah, kendaraan yang paling bagus untuk aku pakai hari ini. Maka supir itu pun juga memilihkan mobil yang menurutnya bagus, diberikanlah kepada tuannya, disiapkan. Keamanan sudah steril, bahkan ada tambahan untuk menyewa keamanan dalam mengamankan perjalanannya sampai menuju tempat berwisata itu. Semuanya pada siap rapi. Maka orang kaya ini, jemaah hadirin rahimakumullah, berangkat dari rumahnya menuju ke tempat berwisata itu. Pada saat orang kaya ini melewati perkampungan, maka orang-orang kampung itu heran, takjub, namanya orang kampung, heran melihat pemandangan orang kaya. Di kampung itu orang-orang fakir miskin menangis di dalam hatinya. Ya Allah, andai kata engkau memberikan sebagian saja daripada harta kekayaan hambamu ini, tentu hidupku tidak semenderita ini. Ya Allah, jumpa dengan kaum duafa dan para janda pun juga berkata di dalam hatinya dengan sedih, ya Allah, andai kata engkau memberikan sedikit saja daripada harta hambamu ini, tentu nasibku tidak sehina ini. Ya Allah, jumpa dengan anak yatim piatu pun juga menangis di dalam hatinya. Saya berdoa berandai-andai kepada Allah, wahai Allah, andai kata engkau mengisikan akan kekayaan seperti halnya kekayaan hambamu ini, tentu hidupku tidak sehina dan tidak semenderita ini. Ya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa mereka orang-orang fakir miskin, kaum duafa dan anak yatim piatu menangis pada saat melihat keindahan penampilan orang kaya itu? Karena orang kaya ini selama dia hidup dengan kekayaannya hanya memperkaya untuk dirinya, tidak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli kepada tetangganya, tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia hanya menikmati dan memperkaya untuk dirinya. Dia memperkaya untuk dirinya dengan mewah, sementara orang-orang fakir miskin hidup dengan penderitaan. Dia hidup dengan kemewahan, dengan kekenyangan hartanya, sementara kaum duafa hidup dengan penderitaan. Dia hanya memperkaya, menikmati hartanya dengan sendirinya, sementara anak yatim hidup dengan kehinaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang kaya seperti ini la yu'minu aslan, pada dasarnya dia tidak beriman kepada Allah.
Maka kemudian orang kaya ini melanjutkan akan perjalanannya. Di tengah jalan orang kaya di stop oleh orang tua. Maka orang kaya ini berkata, "Wahai orang tua miskin, minggirlah dari jalanku, biarkan aku melanjutkan akan perjalananku menuju tempat liburan." Orang kaya ini mengusir dengan kesombongannya kepada orang tua ini. Tetapi orang tua ini, jemaah sekalian rahimakumullah, tetap berdiri dan tidak minggir dari jalan itu. Seraya berkata, "Wahai orang kaya sombong, sirru baini wa bainak fanzil." Di antara kita ada sebuah rahasia, fanzil, maka turunlah kamu dari atas keretamu. Orang tua ini menyuruh turun kepada orang kaya. Tambah marah orang kayanya, jemaah. Minggir wahai orang tua miskin jelek, minggirlah dari jalan itu. Dengan gagah dan beraninya lagi-lagi orang tua ini berkata, "Wahai orang kaya sombong, sirru baini wa bainak, aku dan kamu memiliki rahasia. Fanzil, turunlah kamu dari atas kendaraanmu." Sampai diulang 3 kali oleh orang tua ini, menyuruh turun kepada orang kaya ini. Maka penasaran orang kaya ini, turunlah dia mendekati orang tua ini. Saat dia mendekati orang tua, maka orang tua ini berkata kepada orang kaya, "Araftani? Apakah engkau mengenaliku, wahai orang kaya sombong?" "Oh tidak, aku tak mengenalimu. Memang relasiku cukup luas, cukup banyak, tapi tak satu pun manusia, teman, orang yang seperti kamu. Siapakah kamu? Ayo, katakan apa keperluan kamu dan rahasia apa yang kamu mau sampaikan." "Benar, kamu tidak tahu?" "Iya." "Okelah, perkenalkan, aku adalah Malakul Maut." Jemaah sekalian rahimakumullah, orang kaya ini yang awalnya bahagia, senang, gembira, seakan-akan merasa memiliki segala-galanya, seketika itu berbalik arah, yaitu menjadi lemes, pucat, panas, dingin yang menyelimuti akan dirinya. Apa sebabnya, jemaah sekalian? Karena mendengarkan kalimat "ana malakul maut". Yang awalnya orang kaya ini dengan keberaniannya, dengan kesombongannya, dengan kebahagiaan, dengan harta yang banyak sekali, dengan gagahnya, maka seketika itu orang kaya sombong ini menjadi takut luar biasa, gemetaran, keringatnya membasahi tubuhnya. Apa sebabnya, jemaah sekalian rahimakumullah? Lagi-lagi karena jumpa dengan malakul maut. Hadirin rahimakumullah, dengan rasa ketakutan, dengan rasa yang sangat takut sekali orang kaya pada saat itu memohon kepada malaikat maut, "Ya malakul maut, anhilus sa'ah, berikan aku waktu sebentar saja wahai malakul maut. Irji'i ila ahli wa mali, agar aku dapat kembali kepada hartaku,
akan aku kabarkan kepada keluargaku untuk aku bagikan hartaku kepada fakir miskin, untuk aku berikan hartaku kepada kaum duafa, untuk aku santunkan kepada anak yatim piatu. Wahai malakul maut, berikanlah waktu sebentar saja wahai malakul maut, untuk aku kembali kepada rumahku, untuk aku kembali kepada hartaku, untuk aku kembali kepada keluargaku. Malaikat menjawab, tidak. Tidak ada toleransi untuk orang kaya seperti kamu, wahai orang kaya sombong. Tidak ada dispensasi untuk aku berikan kepada kamu, wahai orang kaya sombong. Tidak ada negosiasi denganku, kata malaikat. Allah mentitipkan harta kepada kamu, engkau tidak pernah berbagi kepada anak yatim. Allah menitipkan harta kepada kamu, engkau tak pernah memberi kepada kaum duafa, fakir miskin. Engkau hanya memperkaya dirinya dengan kekayaan, engkau sombong kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Allah titipkan dengan kekayaan, kelebihan yang diberikan kepada kamu, bukan dengan kekayaannya, bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi engkau semakin jauh kepada Allah dengan kekayaan itu. Allah menitipkan kekayaan itu, bukan engkau membuat semakin dekat hubungan kamu kepada sama manusianya, hubungan kamu kepada tetangga kamu, hubungan kamu kepada sekeliling rumahmu, tapi Allah titipkan harta kepadamu, justru semakin jauh dengan harta itu hubungan kamu kepada sama manusiamu. Tidak ada toleransi untuk kamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan keadaan sombong orang kaya ini dengan hartanya, dengan keadaan menjauhi Allah dan tidak memiliki hubungan baik dengan sama manusianya, dengan keadaan kikir dan pelit, dengan keadaan membiarkan anak yatim kelaparan, fakir miskin terlantar, kaum duafa terhina. Orang kaya ini salbahayati, Allah akhiri hidupnya, malakul maut mencabut nyawanya, mati dengan keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kullu qissatin ibar, setiap cerita kisah adalah hikmah di dalamnya untuk kita ambil pelajarannya. Ini cerita kisah bukan hanya cerita semata atau dongeng di atas mimbar saja jemaah, tetapi di dalamnya penuh dengan pelajaran. Afala tatafakkarun, apakah kita tidak mau berpikir daripada kisah ini? Kembali kepada ayatnya Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena di antara kita setiap manusia tidak ada yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana kita akan mati. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati, kapan dan di mana kita akan kembali ke hadirat Allah. Maka pada saat Allah memberikan kelebihan kepada kita, baik itu kelebihan daripada harta, kelebihan daripada ilmu, kelebihan daripada apa yang Allah berikan kelebihan kepada diri masing-masing manusia, gunakanlah kelebihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan kelebihan itu untuk memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Gunakanlah dan manfaatkanlah kelebihan itu untuk membantu sesama antar manusianya. Mudah-mudahan Allah memberikan iman dan kuatnya Islam di dalam hati kita, sehingga kita dengan kelebihan itu dapat menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari, baik itu menjadi baik kepada Allah dan juga lebih baik kepada sesama manusianya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa naf'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.